Bab ke-420. Dia pasti akan menyesal. Ada apa, Tuan Robinson? Tanya Hitoshi saat sambungan telepon dari Randall Robinson tersambung dengan ponselnya. Bagaimana dengan misi di kota Rhodes, Tuan Hitoshi? Besok adalah hari terakhir untuk kamu menyelesaikan misi itu. Sampai hari ini kamu belum memberi info apapun kepadaku. Sahut Randall Robinson dari seberang telepon. Tanpa basa-basi, Randall Robinson langsung saja mengatakan maksud dan tujuan dia menghubungi Hitoshi dengan sangat gamblang. Aku sudah mengirim 2 tim ke kota Rhodes. Tetapi sampai hari ini, aku juga belum mendapat laporan apapun dari mereka. Sahut Hitoshi yang memang sudah menduga jika Randall Robinson pasti akan bertanya masalah tersebut. Itu bukan jawaban yang ingin aku dengar, Tuan Hitoshi. Tukas Randall Robinson yang sudah sejak seminggu lalu selalu rajin membaca berita dari media lokal kota Rhodes, berharap ada berita kematian Tuan Adam Barnes. Tetapi dia terus saja merasa kecewa karena berita yang sangat diharapkan itu tidak kunjung muncul di media. Bahkan hari ini dia sudah punya firasat buruk jika dia akan kembali kehilangan uang puluhan triliun. Aku tahu Tuan Robinson. Terus terang aku merasa ada yang salah dengan target yang kamu berikan kepadaku. Apa ada info yang aku lewatkan terkait target kita itu, Tuan Robinson? Atau informan Anda yang memang tidak becus menyelidiki latar belakang orang itu? Sahut Hitoshi. Sejak 5 orang pertama yang dia tugaskan untuk pergi ke kota Rhodes dalam misi membunuh Adam Barnes tersebut hilang kontak, Hitoshi sudah merasakan firasat buruk jika kelima orangnya tersebut tampaknya sudah tidak mungkin kembali lagi. Dia merasa bahwa kelima orang itu telah gagal menjalankan misi mereka dan bahkan berbalik menjadi korban dari orang yang melindungi Adam Barnes. Mengapa kamu malah berbalik menuduh aku yang bukan-bukan, Tuan Hitoshi? Harusnya kamu sadar jika anak buah kamulah yang tidak becus melakukan tugas yang kamu berikan kepada mereka. Sahut Randall Robinson dengan nada kesal setelah dia mendengar ucapan terakhir dari Hitoshi yang terkesan malah melemparkan kesalahan kepadanya. Andai saja info yang kamu berikan tentang latar belakang Adam Barnes tepat, anak buahku tidak mungkin akan gagal menjalankan misi ini, Tuan Robinson. Tukas Hitoshi tidak mau mengalah apalagi mengaku salah. Aku tidak mau tahu, besok adalah hari terakhir. Kamu harus memberi aku kabar baik. Kalau tidak, aku akan membatalkan kontrak kerja sama kita. Ucap Randall Robinson yang kemudian langsung menutup teleponnya. Bukannya merasa kesal atau sedih saat mendengar ancaman Randall barusan, Hitoshi malah tampak tersenyum kecil. Silakan saja kalau kamu mau membatalkan kontrak Tuan Robinson. Bagiku tidak ada masalah sama sekali. Jangan harap kamu bisa menarik kembali uang muka yang sudah kamu berikan kepadaku. Gumam Hitoshi dalam hati. Begitu teringat uang dalam jumlah triliun yang sudah masuk dalam rekening pribadinya, Hitoshi seperti terlupa dengan 5 orang anak buahnya yang hilang serta 3 orang lagi yang belum juga ada kabarnya hingga deadline misi itu sudah mau berakhir. Tampaknya Hitoshi menganggap bahwa kehilangan sejumlah anak buah bukanlah masalah besar selama uang jasa yang dia dapatkan jumlahnya besar dan sebanding dengan misi yang diminta. Sementara itu, di ruang kerja JEO White Enterprise, ternyata Tuan Dalton masih cukup waspada dan sangat berhati-hati. Dia cukup pandai untuk tidak menawarkan kerjasama atas nama perusahaan milik keluarganya, tetapi malah meminta tolong pada Fumihiro yang bukan lain adalah adik iparnya sendiri. Ujar Brian sedikit kagum dengan kewaspadaan Tuan Dalton. Stephen tampak terdiam berusaha mencerna ucapan Brian yang telah membuat dia merasa sedikit bingung tersebut. Setelah Stephen dibuat bingung dengan proposal tawaran kerja sama yang dibawa oleh Clara, yang ternyata bukan membawa nama perusahaan milik keluarganya sendiri tetapi malah perusahaan asal Jepang milik Fumihiro, sekarang Stephen kembali dibuat bertanya-tanya setelah dia mendengar kalimat yang diucapkan oleh Brian. Stephen memang sama sekali belum tahu jika saat ini perusahaan milik Tuan Dalton sudah terikat kerja sama dengan Randall Trading dan harus mematuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan secara sepihak oleh Randall Robinson. Dan salah satu syarat yang paling aneh adalah,
Sejak Dalton menyetujui kontrak kerjasama tersebut, perusahaan milik Dalton tidak boleh sama sekali menjalin kerjasama dengan perusahaan lain di luar grup Randall Trading. Jika Stephen tampak bingung, sebaliknya Sean langsung paham dengan maksud ucapan Brian. Sean sendiri sudah merasakan dampaknya secara langsung setelah Tuan Dalton menjadi partner bisnis Randall Trading. Tanpa alasan yang masuk akal, Tuan Dalton begitu saja memutuskan kontrak kerja sama dengan perusahaan milik Sean. Dan sama sekali tidak peduli dengan besaran penalti yang harus dia bayar akibat membatalkan kontrak secara sepihak. Sebenarnya ada apa dengan kalian berdua ini? Mengapa kalian seperti sedang membicarakan kerjasama dan tidak tampak bermusuhan sama sekali? Apa ada sesuatu yang telah aku lewatkan? Akhirnya Sean tidak mampu juga untuk terus menahan rasa penasaran dalam hatinya. Pertanyaan yang begitu mengganjal batinnya langsung keluar dari mulutnya tanpa jeda. Ekspresi pada raut wajah Sean terlihat seperti sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasan selengkapnya dari mulut Brian. Sepertinya Brian belum bercerita sama sekali kepada Sean jika aku sudah menjadi partner bisnis Dragon Corp dan tidak lagi bermusuhan dengan Brian. Dasar Brian! Pantesan wajah Sean tidak ada ramah-ramahnya sama sekali. Sejak masuk ruangan ini, mukanya selalu saja ditekuk. Bikin aku stres saja. Gerutu Sean dalam hati, merasa kesal kepada Brian. Hei, hei, hei! Akhirnya kamu tidak tahan juga, Sean. Saat ini, aku dan Stephen adalah rekan bisnis. White Enterprise sudah bekerja sama dengan Dragon Corp. Stephen sudah tidak lagi punya keinginan untuk membalas dendam kepadaku. Tapi aku masih tidak tahu, apa dia masih ada dendam tidak kepadamu yang pernah menghajar dia sampai babak belur saat keributan di klub waktu itu. Sahut Brian sambil setengah bercanda. Mendengar ucapan Brian, tanpa sadar Stephen memegang rahangnya yang dulu dihajar oleh Sean sampai tulang rahangnya bergeser dan menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu lama. Apalagi satu tangannya juga patah. Mengapa kamu tidak langsung bilang sejak di perjalanan tadi jika kamu dan Stephen sudah tidak lagi bermusuhan, Brian? Kamu sengaja ya membuat aku terus merasa tidak nyaman dari tadi. Sialan kamu, Brian. Protes Sean sambil tersenyum kecut. Sudahlah, Sean. Hanya masalah kecil seperti ini, mengapa harus dibesar-besarkan? Sahut Brian seenaknya. Maafkan aku, Stephen. Gara-gara Brian, aku sudah membuat kamu tegang. Ujar Sean tanpa ragu langsung meminta maaf kepada Stephen atas sikapnya yang sangat tidak ramah terhadap Stephen sejak mereka berdua bertemu tadi. Raut wajah Sean langsung berubah ramah seperti biasanya, tidak lagi ditekuk seperti tadi. Hei, hei, hei! Kamu tidak salah sama sekali, Sean. Buat apa meminta maaf? Orang yang seharusnya meminta maaf itu Brian. Dia yang harus meminta maaf kepada kamu dan juga kepadaku. Sahut Stephen. Ya sudah aku minta maaf kepada kalian berdua, puas? Tukas Brian tiba-tiba. Sudah terlambat! Seru Sean dan Stephen hampir bersamaan. Seruan mereka berdua itu seakan ingin membuang rasa kesal di hati mereka kepada Brian yang sama sekali tidak terlihat merasa bersalah karena telah mengakibatkan ketegangan antara Sean dan Stephen. Hei, hei, hei! Minta maaf salah, gak minta maaf juga salah. Gumam Brian sambil terkekeh. Suasana ruang kerja Stephen tiba-tiba menjadi hening sejenak saat Brian berhenti tertawa. Sepertinya masing-masing orang sedang sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Brian, aku masih tidak paham dengan ucapan kamu tentang Tuan Dalton tadi. Aku sendiri juga merasa bingung mengapa Clara malah membawa proposal kerja sama dari perusahaan milik Fumihiro. Padahal waktu itu dia berjanji akan membawa proposal dari perusahaan milik Tuan Dalton. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tanya Stephen memecah keheningan. Baiklah. Aku akan menjelaskan secara gamblang agar kamu tidak merasa penasaran lagi, Stephen. Sahut Brian dengan nada suara sudah berubah serius. Kemudian dengan singkat tetapi cukup detil,
Brian memberitahu Stephen tentang kontrak kerja sama antara perusahaan milik Tuan Dalton dengan perusahaan milik Randall Robinson. Jadi Tuan Dalton juga mendapat penawaran kerja sama dari orang yang sama yang telah ditolak oleh Papa? Gumam Stephen. Betul. Dan Tuan Dalton dengan cerobohnya langsung setuju dengan semua pasal dalam proposal kerjasama yang isinya penuh pasal jebakan tersebut. Sepertinya Tuan Dalton menjadi lengah gara-gara tergiur investasi yang sangat besar yang akan digelontorkan oleh Randall Trading yang dananya boleh dia kelola semau dia. Dan yang lebih menarik lagi 10% dari dana tersebut secara otomatis menjadi milik dia. Sahut Brian. Tuan Dalton sepertinya tidak sadar jika ada satu pasal yang benar-benar akan membuat dia menyesal di belakang hari. Sambung Brian tanpa berniat untuk menjelaskan lebih lanjut isi pasal dari kontrak kerja sama yang baru saja dia sebutkan. Kamu bisa melihat sendiri pasal mana yang aku maksudkan, Stephen. Mama kamu masih menyimpan salinannya dan dia pernah menunjukkan salinan proposal tersebut kepadaku. Pungkas Brian. Sean langsung memilih untuk diam saja saat topik pembicaraan bergeser membahas Randall Trading milik kakeknya itu. Untung saja Papa tidak tergiur dengan iming-iming dana investasi tersebut. Meski kemudian resiko yang harus ditanggung oleh Papa begitu mengerikan. Gumam Stephen pelan seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aku mengerti sekarang mengapa kamu begitu tertarik saat aku menceritakan tentang keinginan Clara agar perusahaan keluarganya bisa bekerja sama dengan White Enterprise. Ujar Stephen. Kamu pasti ingin agar Tuan Dalton melanggar salah satu pasal dalam kontrak kerja sama dia dengan Randall Trading karena tidak mau menolak keinginan Clara, bukan? Sambung Stephen tanpa ragu. Lebih kurang seperti itu. Tukas Brian. Lalu apa untungnya buat kamu, Brian? Bukankah itu sama saja kamu malah membantu Tuan Robinson agar bisa secepatnya merebut perusahaan Tuan Dalton? Aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiran kamu, Brian. Sahut Stephen. Hei, baiklah akan aku jelaskan. Tolong dengarkan baik-baik, Stephen. Agar kamu tidak gagal faham. Tukas Brian. Apa yang akan terjadi saat Tuan Dalton melanggar isi kontrak itu? Tanya Brian. Dia harus membayar denda penalti 3 kali lipat dari nilai investasi yang diberikan oleh Randall Trading. Sahut Stephen sambil mengernyitkan keningnya, mencoba menebak arah pembicaraan Brian. Apa menurut kamu, Tuan Dalton akan mampu membayar denda penalti tersebut? Tanya Brian lagi sambil tersenyum. Tuan Dalton tidak akan sanggup untuk membayarnya. Bahkan menurutku nilai seluruh aset dari perusahaan milik Tuan Dalton juga tidak sebesar itu. Sahut Stephen. Dan itu artinya Tuan Dalton akan langsung kehilangan semua aset yang dia miliki dan diambil alih oleh Randall Trading. Dengan kata lain dia akan langsung bangkrut. Sambung Brian. Aku yakin, jika itu terjadi, Tuan Dalton pasti tidak akan rela. Aku berharap dia akan meminta tolong pada Fumihiro untuk membantunya merebut kembali perusahaan miliknya tersebut dari tangan Randall Robinson. Ujar Brian. Dengan sifat dan karakter Fumihiro, apalagi jika adik perempuan Tuan Dalton yang menjadi istri Fumihiro, ikut membantu Tuan Dalton untuk meminta bantuan kepada suaminya itu, aku yakin Fumihiro tidak akan ragu untuk membantu Tuan Dalton. Lanjut Brian. Sepertinya ada bau-bau adu domba di sini. Kamu pasti berniat untuk membuat Fumihiro bermusuhan dengan Randall Trading. Celetuk Sean tiba-tiba. Istilah adu domba terdengar terlalu kasar di telinga aku, Sean. Sejujurnya, aku tidak tega jika harus menghancurkan perusahaan milik Tuan Dalton dengan tanganku sendiri. Jadi, biarlah Randall Robinson yang melakukannya. Sahut Brian. Apa karena Tuan Dalton adalah papa dari Clara? Dan Clara sendiri adalah mantan pacar kamu. Apa kamu tidak tega gara-gara itu, Brian? Tanya Stephen setengah serius juga setengah bercanda. Karena aku sudah lama mengenal Tuan Dalton. Terlepas dari seperti apa hubungan aku dengan Clara di masa lampau. Sahut Brian santai. Aku telah mengenal Tuan Dalton semenjak dia masih pengusaha biasa,
pengusaha kecil dengan ambisi sangat besar. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengusaha papan atas seperti saat ini. Sambung Brian. Lantas, apa yang harus aku lakukan dengan proposal kerja sama dari Tuan Fumihiro ini, Brian? Tanya Stephen penasaran. Tolak saja. Bilang ke Clara jika kamu hanya mau menerima proposal kerja sama dari perusahaan milik keluarga Clara sendiri, seperti yang telah dia janjikan, bukan perusahaan milik orang lain. Apalagi perusahaan dari Jepang. Sahut Brian. Oke, nomor problem. Tukas Stephen singkat. Aku yakin, dengan karakter Tuan Dalton yang selalu memanjakan Clara, cepat atau lambat dia pasti akan luluh juga jika Clara terus memaksa dia. Dia tidak akan sanggup untuk menolak permintaan Clara meski harus melanggar kontrak. Ujar Brian. Apa kamu melakukan semua ini karena ingin membalas perlakuan Clara kepada kamu, Brian? Tanya Sean tiba-tiba. Tidak sama sekali, Sean. Aku tidak sepicik itu. Aku melakukan ini karena aku ingin membalas perlakuan Tuan Dalton kepadamu. Sahut Brian. Selain itu, Tuan Dalton juga telah membantu membuka jalan bagi Randall Robinson agar mau membebaskan Hardison yang adalah sahabatnya dari tahanan. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Randall dengan membebaskan Hardison tersebut. Gara-gara ini, semua rencana yang telah aku buat untuk memasukkan Hardison ke dalam penjara jadi berantakan. Sambung Brian. Bab ke-421.